Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Zudi Ramadan dari kelas 11 IPA 4, absen 10. Saya kelompok 3. Perlawanan yang dilakukan sebelum abad 20 adalah rangkaian perlawanan rakyat Nusantara yang panjang, yaitu dengan berbagai bentuk, mulai dari secara fisik atau jiwa, atau yang dikenal badan, kita pakai badan, maupun pikiran atau raga, memakai pikiran. Semua perlawanan itu memberikan bukti akan kegigihan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah, mulai dari penjajahan Inggris, penjajahan Belanda, penjajahan Spanyol, penjajahan Portugis. Perlawanan yang dilakukan pun juga banyak, hanya saja masih bersifat tradisionalitis, karena pada saat itu masih tradisional, kan namanya sebelum abad 20 kan. Nah, dan juga masih bersifat kedaerahan dan belum adanya integrasi atau yang kita kenal sebagai jalin kerjasama antar masyarakat di Indonesia pada masa itu. Serta perlawanannya masih digerakkan oleh seorang pemimpin atau masih tergantung pada pemimpin. Jadi rakyatnya kalau ingin melakukan perlawanan harus ada pemimpin, baru mereka bisa menyerang. Penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda yang tidak hanya membuat rakyat tertekan secara ekonomi, tapi juga secara politik. Jadi karena penjajahan kolonial Belanda yang membuat rakyat Indonesia atau rakyat yang di situ membuat tertekan secara ekonomi dan secara politik, yang akibatnya rakyat melakukan perlawanan, yaitu dengan perang. Walau alat yang digunakan masih tradisional. Nah, perlawanan yang dilakukan pun masih kedaerahan, masih secara daerah-daerah, belum menjadi satu. Nah, di mana perlawanan yang dilakukan secara daerah-daerah ini tanpa adanya penyatuan dari setiap daerah dengan daerah yang lain. Dengan tidak adanya integrasi bangsa, perlawanan yang dilakukan secara daerah ini mengakibatkan tidak efektif karena tidak adanya kesadaran integrasi membuat kekuatan kita terpecah-pecah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagi Taufik Firmansyah dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan perlawanan yang dilakukan secara kedaerahan. Perlawanan yang dilakukan secara kedaerahan ini membuat penjajah dengan mudah meredam semua bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap penjajah sudah dimulai sejak abad 16 yang dilakukan melawan penjajah seperti perlawanan Sultan Babullah di Ternate, Dipati Unus di Malaka, Panglima Fatahillah di Jawa Barat, Sultan Iskandar Muda di Aceh, dan Sultan Agung di Batavia yang melawan Portugis. Kemudian Indonesia pada tahun 1602 perlawanan ditunjukkan untuk melawan VOC yang dilakukan oleh Sultan Agung di Batavia, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Sultan Hasanuddin di Makassar. Meski terus mengalami kegagalan dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan tetap dilakukan pada abad ke-19 di mana perlawanan ditujukan untuk kolonial Belanda seperti perlawanan rakyat Maluku, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh. Aksi-aksi perlawanan dilakukan para pejuang untuk mengusir penjajah terus dilakukan meski mengalami kegagalan hingga akhirnya muncul pergerakan yang bersifat nasional. Perlawanan yang bersifat nasional inilah yang kemudian membangkitkan semangat perjuangan secara menyeluruh untuk mengusir penjajah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Brahir Lawang dari kelas 11 IPA 4. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia setelah abad ke-20. Jadi perjuangan bangsa Indonesia melawan bangsa Barat tidak berhenti hanya pada sampai abad ke-20, tetapi sampai setelah abad ke-20 juga. Perlawanan ditandai dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, meski organisasinya itu bergerak
di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Namun organisasi itu telah membangun bangsa Indonesia dan membuat pergerakan perlawanan terhadap para penjajah. Perlawanan bangsa Indonesia memasuki abad ke-20 yakini 1. Munculnya kesadaran nasional untuk melawan penjajah. Jadi sebelum abad ke-20 itu perlawanan bersifat kedaerahan. Nah, setelah memasuki abad ke-20 sudah ada integrasi bangsa. Nah, yang kedua, perjuangan dilakukan secara organisasi dengan dibentuknya berbagai organisasi seperti Budi Utomo yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang ketiga, perjuangan tidak tergantung pada seorang pemimpin yang memiliki karismatik tetapi secara kaderisasi. Yang keempat, perjuangan dilakukan secara politik di mana telah muncul para kaum terpelajar yang melawan secara diplomatik. Yang kelima, perlawanan sudah modern yang dilakukan tidaknya secara non-kooperatif tetapi secara kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gazi Abis Firdaus dari perwakilan kelompok 3 absen 13. Saya akan membahas tentang perang yang ada di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Salah satu perang sebelum abad 20 adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa dalam bahasa Inggris The Java War, dalam bahasa Belanda The Java Oorlog, adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari 1825 dan sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, sekarang namanya adalah Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran yang terbesar pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock ketujuh yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Salah satu perang setelah abad 20 adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya diawali pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Tentara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Kedatangan tentara tersebut diikuti oleh NICA atau disebut Netherlands Indies Civil Administration. Mula-mula NICA melancarkan hasutan sehingga menimbulkan kekacauan di Surabaya. Pada tanggal 8 Oktober hingga tanggal 31 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang sangat hebat. Tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 Sekutu mengembur Surabaya dari darat, laut maupun udara di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo. Rakyat Surabaya tak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada Sekutu. Dalam pertempuran yang dahsyat itu, beribu-ribu pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan tersebut, pada setiap tanggal 10 November pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan. Sebelum abad ke-20, perjuangan berbentuk perlawanan fisik melalui peperangan. Pertempuran secara frontal menimbulkan banyak korban jiwa bagi kedua pihak. Sesudah abad ke-20, perjuangan melalui organisasi pergerakan nasional. Upaya mencapai kemerdekaan dilakukan dengan cara-cara modern. Misalnya lewat media massa, demo, pemogokan buruh atau pegawai, atau mengirimkan wakil-wakil di Dewan Rakyat, Volksraad, serta menggalang dukungan politik dari dunia luar. Sebelum abad ke-20, perlawanan berpusat di desa-desa atau di pedalaman, karena kota-kota yang merupakan pusat perniagaan dikuasai Belanda dan didirikan benteng. Sesudah abad ke-20, pusat perjuangan di kota-kota. Organisasi pergerakan yang berkedudukan di kota-kota besar melakukan kritik, agitasi massa, dan menentang berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Saya, Viraja Bintang dari kelas 11 IPA 4 akan menyampaikan materi tentang perbedaan strategi perjuangan rakyat Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perlawanan masih bersifat kedaerahan. Masing-masing pemimpin mempertahankan wilayah kekuasaannya, dan juga perlawanan dipimpin oleh raja atau bangsawan seperti Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Sultan Hasanuddin, dan Sisingamangaraja IX.
Karena perlawanan bertumbuh pada karisma pemimpin, maka tatkala pemimpin tewas atau tertangkap, perlawanan akan berhenti. Sesudah abad ke-20, sudah bersifat nasional, yaitu perjuangan tidak lagi bersifat nasionalisme sempit, namun perjuangan ditujukan untuk mencapai Indonesia merdeka. Munculnya kata Indonesia sebagai identitas bangsa menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Nusantara untuk bersatu padu mengusir penjajah. Dan sudah abad ke-20 ini perjuangan dipimpin oleh golongan terpelajar atau cendekiawan. Pemberian kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda pada awal abad ke-20 dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah, namun justru melahirkan golongan cendekiawan yang kemudian memimpin perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Mereka adalah Sutomo, Suyardi Suryaningrat, Soekarno, Muhammad Hatta. Karena perjuangan melalui organisasi modern menerapkan sistem kaderisasi, maka meski pemimpin tertangkap dan dipenjara, perlawanan masih tetap berlanjut. Dan berikut ini merupakan tokoh perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Sultan Hasanuddin, Sutomo, Suhardi Suryaningrat, Soekarno, Muhammad Hatta,